Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan siap belajar dengan Bu Lika. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menuliskan pengertian gaya. 2. Menjelaskan resultan gaya. 3. Menjelaskan macam-macam gaya. Yang keempat, menjelaskan hubungan gaya dan percepatan. Yang kelima, menjelaskan perbedaan massa dan berat benda. Yang keenam, menjelaskan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Peta konsepnya Ibu tayangkan kembali, perhatikan. Jadi di sini ada gaya. Gaya itu pengertiannya adalah tarikan atau dorongan. Gaya ini dapat merubah arah, kecepatan, dan bentuk. Gaya sendiri dibagi menjadi gaya gesek, gaya gravitasi, gaya berat, dan gaya normal. Adapun hukum Newton dibagi menjadi 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton yang akan kita pelajari selanjutnya. Sekarang pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan, berarti gaya searah. Arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan gerak diperlambat beraturan, gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Sekarang selanjutnya melukis gaya. Perhatikan. Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI, satuan internasional adalah Newton, satuan gaya. Sedangkan dalam CGS adalah Dine. Perhatikan. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah. Dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gaya. Berarti ini besarnya, perhatikan, besar gayanya adalah panjangnya ini, dari titik ini sampai sini. Sedangkan arah anak panahnya ke kanan, berarti arah gayanya ke kanan. Ini arah panahnya. Lambang gaya adalah F, besar. Titik A ini adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Bentuknya seperti ini. Bisa kalian amati ya. Ini bentuk dinamometer. Resultan gaya selanjutnya. Resultan adalah 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R besar. Gaya yang segaris dan searah itu dijumlahkan. Nah, untuk gaya yang segaris dan berlawanan arah itu dikurangi. Macam-macam gaya. Ada yang pertama gaya otot. Ini gaya oleh otot tubuh kita, bisa mendorong dan menarik. Kemudian ada gaya magnet, diakibatkan oleh magnet pada benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian ada gaya gravitasi bumi. Ini adalah gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Kemudian ada gaya mesin. Ini gaya dari hasil kerja mesin. Kemudian ada gaya listrik. Ini gaya yang dihasilkan muatan listrik. Kemudian ada gaya pegas. Gaya dari kerja benda elastis. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek statis, ini gaya gesek saat benda belum bergerak.
Gaya gesek kinetis, ini gaya gesek saat benda sudah bergerak. Kelajuan kritis, ini batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis ini lebih besar dari gaya statik maksimum. Sekarang lanjut ke gaya dan percepatan. Perhatikan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A kecil. Jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang min A kecil. Perhatikan, jadi ya kalau ini yang gambar sebelah kiri ini, A kecil ini adalah dia percepatan, gayanya ke kanan. Sedangkan ini mengalami perlambatan ya. Ini A-nya ada minnya, min A kecil. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya pada jembatan, perhatikan. Jembatan cantilever. Ini ya, ciri-cirinya tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Kombinasi setiap bagian membentuk segitiga, maksimal 240 meter. Kemudian yang kedua ada jembatan lengkung. Konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka. Maksimal panjangnya 900 meter. Kemudian ada jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya 1780 meter. Ini ada gambarnya ya, gambar ketiga jembatan. Ini jembatan cantilever, jembatan lengkung, ini jembatan gantung. Massa dan berat benda. Berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi. Di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Gravitasi bumi sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Gravitasi bulan sama dengan 1,6 Newton per kilogram. Jadi berat ini dirumuskan W sama dengan M itu massa, G itu gravitasi. Jadi berat sama dengan massa kali gravitasi. Selanjutnya ke hukum 1 Newton. Resultan gaya-gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Ini bunyi hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Atau dirumuskan F sama dengan M kali A. F itu gaya sama dengan M itu massa, A itu adalah percepatan. Jadi gaya sama dengan massa kali percepatan. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Sekarang hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Itu bunyi hukum 3 Newton. Atau disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya berat dan gaya normal. Perhatikan.
Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak sering disebut gaya normal. Ini ya. Ini arahnya ya sama. Ini gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Demikianlah penjelasan dari Ibu Guru Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.